Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Di tengah memanasnya suhu politik global, ketika dua raksasa saling berbenturan, saling sikut, bergumul dengan konflik kepentingan yang hingga detik ini faktanya belum bisa diredam dan didinginkan. Banyak kalangan dan pengamat khawatir konflik antara Rusia dengan Ukraina yang dibackingi oleh NATO dan Amerika akan menyulut konflik yang jauh lebih besar dan mematikan, bahkan memicu perang nuklir habis-habisan sebagai opsi terakhir yang akan dilakukan. Para pengamat dan analis menganggap hari itu pasti akan terjadi, hari di mana salah satu raksasa baik Rusia atau Amerika dengan terpaksa memberi perintah untuk meluncurkan triad nuklir mereka, yakni gabungan perangkat nuklir strategis yang menjadi ujung tombak para negara adidaya, meliputi sistem rudal darat berbasis ICBM atau rudal balistik antar benua, dan yang kedua rudal balistik kapal selam nuklir, dan yang ketiga adalah pembom strategis, yakni serangan nuklir melalui pesawat bomber. Ketiga elemen sistem peluncuran utama senjata nuklir ini menjadi masalah utama yang harus diantisipasi oleh setiap negara yang terlibat dalam konflik nuklir sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, terutama setelah ditemukannya senjata nuklir. Negara-negara adidaya pemenang Perang Dunia Kedua, sebut saja Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis, mereka kerap kali membuat simulasi dan opsi-opsi untuk mengantisipasi jika perang nuklir benar-benar terjadi di masa depan. Dan tahukah Anda, dari banyak opsi yang telah dirancang secara detail sebagai strategi antisipasi perang nuklir masa depan, ada sebuah sistem parameter yang hingga kini terus dipakai oleh Rusia. Sebuah parameter kontrol serangan nuklir otomatis yang telah dirancang sejak era Perang Dingin. Sistem ini memungkinkan untuk bekerja tanpa komando dan akan otomatis berjalan ketika negara Rusia sudah dalam keadaan kritis setelah serangan nuklir awal menghancurkan kota-kota di Rusia. Parameter atau doktrin ini dikenal sebagai dead hand atau tangan mati. Opsi terakhir, perang nuklir habis-habisan negara Rusia. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas skema dan cara kerja dead hand. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Dead hand atau tangan mati mungkin bisa dianalogikan sebagai sebuah kondisi di mana terjadi kekosongan komando utama. Peristiwa seperti ini mungkin saja terjadi ketika sebuah negara telah mengalami serangan nuklir besar-besaran di awal dan dibombardir oleh hulu ledak nuklir lawan. Pada serangan nuklir pertama yang menghancurkan ibu kota dan membunuh para pemegang komando atau perintah, seperti halnya presiden, kementerian pertahanan, pejabat tinggi militer, dan lain-lain. Dead hand atau tangan mati adalah sebuah parameter atau opsi pembalasan habis-habisan yang telah dirancang sejak era Perang Dingin oleh Uni Soviet. Parameter ini adalah sebuah sistem komando otomatis yang memerintahkan triad nuklir Rusia meliputi ICBM, kapal selam nuklir, dan bomber nuklir untuk melakukan pembalasan sesegera mungkin pada target-target yang sudah ditentukan. Parameter ini akan berlaku ketika Rusia atau Uni Soviet kehilangan elemen komando utama yang diakibatkan oleh serangan nuklir lawan. Karena kita tahu Rusia sendiri tercatat adalah negara pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia dengan sekitar 5.977 hulu ledak nuklir aktif, di mana hampir 65% hulu ledak yang dimiliki oleh Rusia telah berada dalam kondisi siaga sejak Perang Dingin. Ribuan hulu ledak tersebut dibagi menjadi 3 unit triad nuklir, yakni ICBM, baik berbasis silo atau ICBM yang diangkut, juga sistem peluru kendali kapal selam dan pesawat bomber. Karena kita tahu seluruh sistem peluncuran nuklir di dunia pastinya menggunakan sistem keamanan dengan pengunci dan aktivasi yang hanya dapat dibuka dan diaktifkan oleh perintah atau komando, baik berupa kode-kode atau sensor manual yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu. Dan sistem tersebut tidak akan berlaku ketika parameter dead hand sudah diaktifkan dan dijalankan. Sistem ini bersifat otomatis dan sistem ini akan teraktivasi secara otomatis dan dapat mengaktifkan seluruh elemen yang terkunci dan terkode sebelumnya. Diketahui sistem ini sangat kompleks, dilengkapi dengan berbagai sistem komunikasi dan sensor yang dapat mengenali kondisi dan situasi yang sedang terjadi di negara Rusia pada saat itu.
Sistem ini dapat melacak keberadaan intensitas komunikasi pada frekuensi militer yang diyakini juga dapat melacak dan mendeteksi kondisi pos-pos komando utama yang sudah mengalami kehancuran ketika terjadi serangan nuklir awal. Sistem ini juga dapat mengukur tingkat radiasi di permukaan dan sumber radiasi intens senjata nuklir yang telah dijatuhkan di wilayah Rusia, termasuk pengenalan gelombang seismik atau gempa akibat serangan nuklir. Jadi intinya sistem Dead Hand dapat mengetahui secara presisi jika negara Rusia sudah luluh lantak karena serangan nuklir, dan sistem ini akan teraktivasi secara otomatis untuk melakukan serangan balasan menggunakan triad nuklir yang berada di seluruh pos-pos senjata nuklir Rusia tanpa harus dikomando, karena parameter ini dapat membaca keadaan dan medan kondisi, juga lingkungan, paparan radioaktif hingga sinyal-sinyal darurat dan lain-lain. Jadi seandainya suatu saat Rusia mengalami kehancuran dalam serangan nuklir awal, sistem ini akan membalas dan menyeret negara-negara yang sudah menjadi target untuk hancur bersama mereka. Ya, hal inilah yang Einstein anggap sebagai kiamat nuklir, di mana ketika perang nuklir terjadi tak akan ada pemenang. Profesor Kardus dari Kremlin, Moskow mengabarkan.